0082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Di sini terlebih dahulu saya akan membacakan soalnya tugas KCB. Pertama itu cari jurnal tahun 2020 sampai 2023 yang berhubungan dengan metode Bean Search atau Heuristic Search. Kemudian nomor 2, buat video singkat maksimal 10 menit tentang review penjelasan tentang jurnal yang Anda ambil, terdiri dari nama jurnal, volume, nomor, judul abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Dan jelaskan juga perbedaan dari ketiga jurnal tersebut. Kemudian kita langsung masuk saja pada tugasnya, jawabannya. Kemudian ini tugas jurnal pertamanya. Di sini ini nama jurnalnya, Jurnal Ilmiah Elektronika dan Komputer. Kemudian volumenya 14, nomor 2, Desember 2021, pp 361 sampai 367. Kemudian abstraknya ini abstraknya, searching sering digunakan untuk pencarian dalam menghitung lintasan rute terpendek. Metode hill climbing merupakan bagian pengujian yang menggunakan fungsi heuristik. Permasalahan yang sering dijumpai berupa salah perhitungan dalam menghitung jarak sehingga memerlukan jarak tempuh yang jauh, biaya yang banyak, serta memerlukan waktu yang sangat lama. Saya jelaskan sampai situ saja. Kemudian kita masuk ke pendahuluannya. Ini pendahuluannya. Pendahuluan Solok merupakan kabupaten kota madya yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Letak kota Solok berada pada ketinggian 329 meter sampai 1458 meter dari atas permukaan laut, sehingga menjadikan kota Solok memiliki suhu dingin serta pemandangan yang sangat indah. Selain itu, kota Solok dijuluki sebagai kota yang menghasilkan beras yang sangat terkenal. Jarak tempuh Solok dengan kota Padang sekitar 40 km. Kemudian kita ke metode penelitiannya ini. Metode penelitian adalah sebuah proses penelitian yang dilakukan secara sistematis mulai dari awal sampai akhir sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Seperti ini bagiannya, ada identifikasi masalah, analisis, algoritma hill climbing, implementasi, dan rute terpendek. Kemudian ini hasil dan pembahasan. Implementasi metode hill climbing merupakan penentuan jalur terpendek untuk mengunjungi sebuah tempat wisata di kota Solok. Segini saja saya bahasnya. Kemudian kita langsung saja masuk pada kesimpulan. Ini kesimpulan dan saran. Hasil penelitian menentukan rute terpendek menggunakan sistem informasi gratis dan algoritma simpel hill climbing dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Implementasi sistem informasi menggunakan sistem jalur terpendek dapat dijadikan sebagai media informasi bagi pengunjung serta menghasilkan manfaat bagi wisatawan yang ingin mengunjungi kota Solok. Ada 4, saya bahas saja 1. Kemudian ini semua pembahasan yang kemudian seperti inilah pembahasan jurnal pertama. Kemudian kita masuk ke jurnal kedua. Kemudian ini dia jurnal kedua. Judulnya, nama jurnalnya, penerapan heuristik pada algoritma STAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di suatu kawasan Universitas Dharma Bersama. Volumenya 12, angkanya nomor 2, September 2022. Kemudian kita masuk ke abstraknya. Ini abstraknya penelusuran searching lokasi di suatu kawasan. Sangat penting untuk mempercepat penemuan jalan menuju ke lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasinya terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Kemudian di sini pendahuluannya mengutip Herianto 2002 bahwa artificial intelligence dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian penelusuran jalur dari titik masuk start ke titik keluar goal, yaitu menggunakan metode pencarian ruang keadaan state space searching. Kemudian kita masuk ke metodenya. Ini metodenya. Metode pertama, struktur tahapan penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahap penelitian. Ini tahap penelitiannya terdiri dari analisis sistem berjalan, perencanaan database, pembuatan skripsi Brode dan Crowd, pembuatan user interface, kemudian pengujian. Kemudian ada juga metode perancangan sistem. Metode perancangan sistem menggunakan pemodelan UML, Unified Modeling Language, terutama use case diagram dan activity diagram. Kemudian ini hasilnya. Sini tiga perencanaan sistem, rencana use case diagram. Ini hasilnya seperti ini.
Ini activity diagram fitur penggunaan, ini activity diagram penelusuran. Kemudian ini tampilan menu awal fitur penelusuran oleh user, tampilan GUI saat penggunaan berada di titik awal, kemudian tampilan GUI saat penggunaan berada di titik tujuan, dan tampilan GUI denah kampus pun saja dalam satu kawasan. Kemudian pembahasannya, sistem Heuris yang dirancang dapat dijelaskan melalui flowchart dari kode. Di sini pertama dari flowchart tampak bahwa dari flowchart tampak bahwa sistem dimulai dengan menghitung jarak antara goal, kemudian masing-masing jarak tersebut ditambahkan dengan metode permutasi dari goal yang ada sehingga menghasilkan susunan arah yang memiliki total jarak minimum. Kemudian ini pembahasannya, ada pengujian nilai manfaat, tabel pengujian pengaruh heuristik. Kemudian kita tinggal masuk saja pada kesimpulan. Algoritma STAR yaitu algoritma dengan heuristik dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Dalam hal ini lingkup kampus. Kemudian ini jurnal Kemudian ini jurnal ketiga. Di sini nama jurnalnya Building of Information Technology and Science BETC. Kemudian volumenya 3, nomornya 3 Desember 2021, page 148 sampai 154. Kemudian di sini judulnya Game Education, pembelajaran menghitung susunan angka pada puzzle 8 menggunakan metode Steep Action Hill Climbing. Kemudian di sini abstraknya, Game Education merupakan game yang sangat banyak diminati anak persekolahan saat ini dalam melakukan aktivitasnya karena pada dasarnya bermain game ini menggunakan istilah bermain sambil belajar. Game ini sangat bermanfaat dalam perkembangan otak anak persekolahan untuk menambahkan data berpikir dan mengasah otak. Game ini terdiri dari 8 urutan angka yang tidak berurutan disusun menjadi angka berurutan menjadi puzzle 8 yang berpedoman pada konsep aturan dalam algoritma. Kemudian satu pendahuluannya, perkembangan teknologi yang sangat cepat harus didukung dengan perkembangan dan implementasi algoritma yang baik sehingga teknologi tersebut dapat memberikan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Pada saat ini banyak algoritma yang berkembang untuk mencapai solusi dari semua permasalahan. Puzzle merupakan salah satu jenis permainan yang cukup memeras otak untuk menyelesaikannya. Kemudian kita masuk pada metodologi penelitian. Tahap penelitian metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah simple hill climbing dan action hill climbing. Proses penyelesaian penelitian ini dengan cara mencari, mengumpulkan, serta mempelajari dan menganalisis contoh karya penelitian yang terdahulu, serta mencari buku dan sumber-sumber yang akurat agar memperoleh penelitian yang bagus. Ini tahap-tahap yang dikemukakan seperti identifikasi masalah, mempelajari literatur, tujuan penelitian, proses algoritma, pengujian algoritma, dan kesimpulan. Kemudian di sini kita masuk pada hasil dan pembahasan. Proses algoritma menggunakan proses iterasi awal hingga menemukan solusi sehingga angka puzzle 8 tersusun sesuai goal. Proses penyelesaian dapat dilihat dalam penjelasan kasus di bawah ini. Pertama, iterasi 1. Seperti ini tujuannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iterasi keduanya seperti ini juga. Sampai iterasi ketiga. Sampai iterasi ke 7, ke 8. Kemudian di sini tinggal masuk pada kesimpulan. Kesimpulan akhir bahwa algoritma pendakian bukti terjal mampu menyelesaikan kasus game pembelajaran puzzle 8 mencari keadaan tujuan dengan menggunakan proses iterasi 8 tahap. Misalnya algoritma harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, seperti menggeser ubin ke kiri, menggeser ubin ke kanan, menggeser ubin ke atas, dan menggeser ubin ke bawah. Jika mengikuti aturan ini, maka status tujuan hasilnya mudah ditemukan. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.